Memangnya tidak boleh ya bikin organisasi seni yang baru? Saya kira boleh ya, karena itu kan bebas berserikat, berkumpul untuk hal-hal yang positif. Ya, boleh. Nah, awalnya itu begini. Jadi kawan-kawan seniman di Riau, mungkin tidak semua ya yang saya ketahui, merasa sangat risau dengan COVID-19. Ketika berbulan-bulan ya, seniman ini terhambat berkarya, banyak sekali yang tertunda. Ini sih sebenarnya berangkat dari hal-hal yang sangat sederhana ya, hal-hal yang sudah sangat lama kita risaukan. Berangkat dari masalah, dari munculnya Aseri ini berangkat dari masalah kita sangat banyak. Setiap hari itu dibicarakan di kedai kopi, setiap ketemu dengan seniman itu lagi masalahnya. Masalah apa? Banyak sekali. Terutama masalah kesejahteraan seniman lah. Ketika COVID datang, kemudian seniman ini mau mengadu kemana? Tidak ada tempat dia untuk menyuarakan ya, aspirasinya, kondisinya, nasibnya, gitu. Maksudnya ke lembaga seni yang ada. Ya belum bisa, karena selama ini juga kan sudah lama ya nasib seniman seperti ini. Tidak bisa kita mengadukan hal ini kepada lembaga-lembaga yang sudah ada. Instansi-instansi kebudayaan, instansi yang menaungi keberadaan seniman ini, kita mau mengadu ke sana. Jadi masalah seniman ini banyak ya sebenarnya. Dari dulu kan kita juga punya masalah ini. Jadi kesejahteraan yang saya maksud adalah bagaimana seniman melalui profesinya, melalui kesenimanannya, melalui karyanya, dia bisa hidup dari sana. Ini kan persoalan klasik. Tetapi ini harus diperjuangkan. Kalau memperjuangkan sendiri-sendiri tidak bisa. Jadi semua masalah yang ada ini, soal bagaimana seniman berkarya kan butuh dana juga. Ini klasik lagi. Kemudian ketika dia mau berkarya, dia harus memikirkan dapurnya harus berasap. Sementara kan mestinya kalau seniman itu sebagai sebuah profesi, dia bisa hidup dari itu. Ya ada yang kaya, seniman ini ada yang kaya, tapi saya kira bukan kaya karena karyanya ya. Tapi mungkin kaya karena dia pandai-pandai menempatkan diri. Ia tidak sepenuhnya kekayaannya didapat dari karyanya. Jadi ini ekosistem seninya tidak sehat. Senimannya yang memproduksi karya tidak mendapatkan efek langsung dari karyanya. Kemudian karyanya itu juga ketika dipublish, ketika disuguhkan kepada publik juga tidak menerima apresiasi yang baik. Yang menaungi itu tidak melakukan support, tidak memfasilitasi dengan baik, dengan sepenuh hati. Siapa yang memfasilitasi itu? Tentu negara. Kita hidup di negara, di dalam sebuah negara, struktur negara, dan kita bagian dari masyarakat. Seniman itu bagian dari masyarakat yang memiliki haknya. Nah, siapa itu? Tentu saja dinas-dinas terkait.
Tetapi ini kan belum jalan. Jadi ekosistemnya itu tidak sehat. Jadi ini yang menyebabkan kawan-kawan seniman kemudian berkumpul. Ini kalau bergerak sendiri tidak bisa untuk memperjuangkan hal-hal semacam ini. Tidak bisa, maka harus ada satu perkumpulan atau lembaga, apapun namanya ya, yang bisa menaungi ini, yang secara bersama-sama bergerak begitu solid, dia menyamakan visi bahwa tujuannya memang lembaga ini untuk peningkatan kesejahteraan seniman. Bagaimanapun caranya, program bisa disusun. Nah itu makanya muncul Asosiasi Seniman Riau, ya koalisi atau asosiasi atau perkumpulan apapun namanya sama saja. Intinya tempat berkumpul dan itu bisa menjadi lokomotif ya, bergerak gitu. Jadi seniman membutuhkan advokasi. Dia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi organisasi ini harus mampu melakukan advokasi. Advokasi itu pendampingan, pembinaan, perlindungan dia di dalam aspek apapun, hukum, sosial, ekonomi, politik. Jadi begitu seniman menghadapi masalah-masalah, dia ada payungnya, dia ada tempat untuk mengadu. Ini saya punya masalah, bagaimana ini? Gitu. Jadi dia kuat. Maka kemudian kawan-kawan berkumpul, sepakat jalan bersama dengan visi yang sama, mewujudkan ekosistem seni yang sehat di Provinsi Riau melalui peningkatan kesejahteraan seniman. Jadi fokusnya ke sana. Kita sepakat berkumpul, kemudian ya harus ada struktur organisasi. Saya ditunjuk oleh kawan-kawan menjadi ketua asosiasi. Ya berat karena ini organisasi baru kan. Organisasi baru berjalan, visinya besar, mungkin harapan orang di balik ini besar. Tetapi kalau ini dikerjakan secara bersama, saya kira bisa. Dan kita akan menggandeng semua orang, semua lembaga. Jadi posisi asosiasi itu sebagai mitra. Sebagai kawan untuk berjuang bersama. Semakin banyak lembaga seperti ini menurut saya semakin bagus. Karena memudahkan kerja pemerintah, memudahkan kerja lembaga-lembaga seni yang ada. Ya kan, berbagi pekerjaan. Visi Riau 2020. Ya, jangan tanyakan saya kalau yang itu. Yang penting kita bergerak sajalah. Kita bisa secara bebas menggerakkan ini karena asosiasi ini independen. Jadi dia tidak akan mendapatkan intervensi dari siapapun. Tapi justru dia bisa merangkul, bekerja sama dengan siapapun. Dengan siapapun. Pemerintah, swasta. Dia bisa juga membuat semacam unit usaha gitu. Yang itu dikelola secara profesional. Keuangannya secara profesional gitu. Ini sejak awal kita semua sepakat untuk berhati-hati dalam persoalan ini. Oke, saya kira itulah ya penjelasan awal. Mungkin nanti akan ada diskusi-diskusi lebih lanjut. Kita akan menyusun program kerja sekarang. Oke, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.